kuliah. Mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau ingin meminta sedikit waktunya kepada Bang Satria, dan terima kasih kepada Bang Muhammad Satria dan Bang Okto telah bersedia hadir duduk bersama kami untuk sebuah wawancara kecil atau sharing kecil tentang apa arti sebuah kesuksesan. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri agar wawancara ini lebih dapat silaturahminya. Saya perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi dari Sistem Informasi. Saya Willy Arsat Harap. Willy Arsat Harap. Ya. Perkenalkan, saya Teguh Pratama dari Sistem Informasi. Kalau saya Yogi Arnanda Putra dari TI. Kalau saya Roberto Carlos dari Sistem Informasi. Pasti ramai bertanya gitu ya? Iya. Kalau saya Bang Fauzian Syah Putra dari Sistem Informasi. Saya Nur Rahmatullah dari Sistem Informasi. Dan saya Rizky Fauzan dari Sistem Informasi. Saya Teddy Maulana dari Sistem Informasi. Dengan begitu, sebelum masuk inti, bolehlah dari abang untuk memperkenalkan sedikit profil dan apa yang sudah dikembangkan dari abang sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Itu slogan darah rasanya yang selalu sampai hari ini kalau dibilang gitu kayak nyawa tuh teriak lagi gitu. Jadi itu slogan kebanggaan kalian. Pasti kebanggaan kalian juga. Karena hanya mahasiswa yang punya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria. Tapi kawan-kawan biasa manggilnya di komunitas, di kegiatan luar, Bung Satria. Karena biar ada semangat Bung tadi ya. Nah, ini kelihatannya nih orang punya semangat Bung Karno, Bung Hatta gitu ya. Jadi seringnya dipanggil Bung Satria. Aktivitas sehari-hari yang utama aktif sebagai pegawai negeri di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Kemudian sebagai ketua Yayasan Salma, di mana hari ini kita memiliki kampus Institut Teknologi Pertanian Perkebunan Nusantara. Ada S1 Agroteknologi, S1 Agrobisnis, S1 Teknologi Hasil Pertanian. Di mana orang yang basic kesehatan ini ngurusin pertanian. Masya Allah. Karena kita merasa siap potensial untuk memiliki jurusan itu. Makanya kita dari yayasan itu membuka satu jurusan yang anti mainstream, di mana orang biasanya TI, SI itu penting, tapi tentu jurusan lain juga harus ada untuk menimbang itu. Maka kita buka kampus. Kemudian juga founder dari sebuah aplikasi namanya Si Aku, platform marketplace untuk UMKM. Yang membedakannya kita based on community, di mana di situ pelaku UMKM itu bisa ngobrol, bisa mencari ilmu dan bisa mendapat bantuan. Ini murni untuk mendukung local pride. Artinya bagaimana Siak sendiri, khususnya Siak untuk awal karena kita sekarang masih di Siak, itu bisa produk UMKM-nya tuh minimal untuk awal katakanlah kecamatan ini bisa beli produk kecamatan sana. Minimal untuk awal anak-anak muda seusia kalian, baik yang SMA bisa punya penghasilan dari platform aplikasi itu. Jadi sederhananya kayak Shopee, Tokopedia, tapi ini punyanya Siak. Nantinya bakalan go kecamatan dan seterusnya. Yang membedakannya kita itu di situ bisa ngobrol kayak Facebook, tapi khusus ngobrol bisnis kita kasih namanya. Dan UMKM bisa punya bantuan. Kalau dia terus grow dan di mana bantuan itu sifat investasinya bukan dari Pemda tapi dari masyarakat yang punya uang tapi nggak sempat bisnis. Ini orang kesehatan terus UMKM lagi. Kemudian yang lain wakil ketua generasi anak Siak. Kemudian ada juga kreatif hub Siak.
Sentra Kreatif Lestari, kemudian ya Pejuang Subuh, BKPRI. Silakan. Ini ada Pak Sekretaris kita. Jadi teman-teman mahasiswa dari UNRI. Ini manajer Rumah Sakit Mesra. Sambil ya. Jadi aktif juga di kegiatan organisasi dan sosial lah. Dan main juga di industri kreatif. Kita ngebantuin punya studio kecil, kita punya YouTube, Instagram dan seterusnya. Karena biar mirip-mirip anak IT ya. Itu sih lebih kurang aktivitas. Mungkin kakak bisa cerita juga. Ya. Ini sekretaris kita, aktivitas sebagai pengusaha dan kontraktor. Jadi dia sukanya lepas. Sama ini Pak Noviadi, teman kuliah juga, sekarang manajer di salah satu rumah sakit Mesra di Pandau, dan sekretaris yayasan di kampus yang kita buat. Magister kesehatan. Siap. Itu sih. Izin ya, pertanyaannya ke sini nih. Iya, siap, monggo saja, monggo. Oke. Orang-orang hebat ya Bang. Ya orang ini yang kedua nih orang-orang hebat. Nah, kita lanjut Bang, masuk ke pertanyaan inti yang akan ditanyakan langsung oleh Willy Asep. Willy ya. Memang terkaitkan kita wawancaranya masih dengan poin Islaman lah Bang. Selamat siap. Dari pertanyaan kita itu usaha bisnis itu tapi masuk dengan keagamaan dia Bang. Ya, memang baca kemarin motornya. Jadi itu pertanyaan pertamanya Bang, pasti kan dalam bekerja Bang, bagi ketua juga kan. Nilai-nilai Islamnya apa sih yang Abang terapkan kalau Abang bekerja itu Bang? Ya, terima kasih Willy. Pertanyaannya yang jelas, baik sedang bekerja ataupun tidak sedang bekerja, nilai Islam itu selalu timbullah di antara kita. Mungkin Abang kalau boleh cerita sedikit, Abang ini lahir di keluarga yang dalam religius lah, karena bapak Abang itu kepala departemen agama, sehingga keseharian baik sekolah, baik bergaul sama teman, nilai Islam itu selalu nempel gitu. Nah, kalau dalam kegiatan bekerja gitu ya, pastinya nilai Islam yang tempel ada di kita itu bahwa misalnya setiap ketika waktu sholat udah kita break kerja, kita sholat. Bahkan sama teman-teman biasanya di pagi ketika kita ngumpul, sebisa mungkin kita awali dengan duha dulu, karena kita tahu bahwa pintu rezeki itu dari Allah gitu. Tidak ada yang manfaat yang kita gunakan, kita lakukan di dunia ini jika kita tidak terpaut pada Allah tadi. Jadi kalau ditanya nilai-nilai Islami itu tadi, setiap kegiatan ketika masuk waktu sholat ya kita berhenti, kemudian dalam mengusahakan sesuatu, misalnya baik kampus ataupun aplikasi tadi, kita selalu bagaimana ini belajar berjalan di jalan yang benar gitu. Jadi ketika ada option-option, katakanlah KKN, yoga dan seterusnya, kita sebisa mungkin hindari bagaimana nilai-nilai Islam itu terus ada dalam prosesnya dan sampai ke tujuan kegiatan itu nanti. Itu sih gambarannya, Beli. Karena kan saya juga pernah kerja di salah satu perusahaan itu Bang, Telkom. Telkom, siap. Jadi memang di situ juga rasa perusahaan ada bidang juga Bang kan, karena segala cara itu dihalalkan untuk itu. Itu dia yang sekarang yang kurang untuk perusahaan-perusahaan itu atau pribadi kita sendiri lah. Makanya perlu topik ini kita upload. Ya, sepakat saya bahwa sebaiknya kita tidak, kadang gini ya, zaman sekarang ini seolah lu kerja, lu Islam. Nah, jadi terpisah, ya kan? Seringkali kita dengar, ini nggak bisa disamakan. Padahal ya sejalan. Pernah kebayang nggak kalian kalau yang menemukan lensa kamera itu ternyata tokoh Muslim? Yang menemukan alat kedokteran itu tokoh Muslim gitu. Artinya apa? Tidak bisa dipisahkan gitu antara Islam dengan aktivitas kita sehari-hari. Justru ketika kita menyandingkan Islam dengan kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan lebih cepat sampai ke tujuan tadi. Nah, ini anak-anak UNRI ini soleh semua nih kan. Soleh semua nih. Apalagi Oji nih kan. Sebab ada pepatah, jika kita ngejar akhirat, dunia pasti akan mengikuti. Betul. Oke Bang, lanjut pertanyaan kedua. Ini Bang, Abang sampai titik sekarang Bang, bahkan sebagai seorang founder lah Bang, yang udah punya sendiri.
motivasi atau nasihat apa sih bang yang abang pegang sampai sekarang ya bisa membuat abang semangat sampai sekarang? Kalau anak sekarang nih kan ada itu dia niatnya udah ada, cuman kayak ada masalah tersandung sedikit dan nyerah. Iya. Gitu. Nah, jadi untuk abang udah sampai sekarang apa sih bang yang abang pegang ini? Memang satu yang harus kita tahu sebagai anak muda, hidup ini tak seinstan, tak segampang kita mau nonton video YouTube gitu. Kadang pola hidup kita nih karena kita terbiasa instan, kita tuh mikir semuanya tuh mudah. Ketika dia sulit, kita nyerah. Pola-pola yang ada tuh selalu membuat kita menganggap punya perspektif tuh ya sesuatu itu harusnya gampang sih. Kalau sulit, aduh kayaknya bukan aku banget. Nah kalau ditanya bagaimana abang bisa atau apa yang abang tanamkan, sebenarnya kan proses panjang ya. Maksudnya hari ini ketika abang sampaikan hal yang seperti ini, mungkin kalian apaan sih gitu. Tapi ini kan proses panjang. Ini bahkan bermula dari abang sama Bang Okto sama Bang Adi ini kuliah gitu. Sama seperti kalian, kami dari kampung, ya gitu kan. Ketika kota kaget, lihat kehidupan kota kaget. Jadi kalau ditanya apa yang ditanamkan pada waktu itu, kalau abang boleh ingat sampai hari ini yang jadi kekuatan abang tuh punya pemikiran bahwa mimpi kita yang kita hilangkan atau yang kita kubur itu dia tak akan hilang. Suatu hari dia akan muncul dalam bentuk penyesalan. Makanya sering kita jumpa orang tua beli, coba dulu aku seperti ini. Sering banyak pengalaman kita sini, coba dari dulu aku gini, karena dia biasa nguburin mimpi. Makanya ketika kita punya perspektif, oke, aku punya mimpi, misalnya kayak kalian anak IT, pokoknya aku harus punya aplikasi sendiri. Mau jalan, nggak punya duit, cari orang yang punya duit, kita yang buatkan, maju aja dulu. Nah, dan abang teringat quote-nya Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya apa? Jangan takut punya pemikiran yang beda. Bahkan sama teman-teman kita selalu yakin, justru ketika ada orang yang menghina kalian karena upaya kalian hari ini, kalian sudah berada di jalan yang benar. Ngapain mahasiswa kerja? Kuliah no yang benar misalnya. Ngapain mahasiswa ikut organisasi? Kuliah aja lah kalian. Tapi alangkah indah kita kuliah bisa sampai ke tujuan, tapi kita juga bisa organisasi, bahkan kita bisa merealisasikan mimpi-mimpi. Jadi kalau ditanya nilai-nilai itu tadi, ketika kita punya mimpi, kita realisasikan. Karena abang yakin, kalau dikubur someday pasti kita nyesal dan kita kayak bapak-bapak pada umumnya. Itu sih. Ya, jadi pasti cuma. Apa nggak mau ketika nanti, apa tuh sama teman selalu ngobrol. Ketika nanti umur 40, apa nggak mau menyesali umur waktu 30? Nah, asal teman-teman tahu hari ini kami sudah plan di umur kami 35 nanti kami punya apa ya? Dan kami mesti sudah seperti apa? Di umur 40, abangnya sudah harus kemana? Sudah kami rencanakan bahkan 5-10 tahun sebelumnya. Dan dimulai dari hari ini langsung. Jadi kalau anak-anak muda hari ini, terutama kalian dengan kemudahan teknologi ini nggak bisa survive, wah saya. Sedang Gozali aja selfie jadi miliuner kan? NFT. Nah, jadi ya begitu sih. Dan ini nggak mungkin kan diaktif di beberapa organisasi banyak nih. Di zaman sekarang kalau dibilang itu, kalau dikatakan ikut organisasi dia gini jauh deh bang. Saya punya pesan sendiri katanya. Nah, nggak mesti ke organisasi, nggak ada jalan saya sendiri. Kan kebanyakan dia memang betul sih juga sih bang, kan nggak semua orang juga di organisasi aktif. Di beberapa juga di komen saya tengok di medsos tuh, contohnya yang apa yang baru-baru demo nih, yang demo baru, pas apa tuh? Ada Cipta Karya. Nah, yang di mana di Riau? Iya. Yang kemarin Di Polda. Yang rame kemarin. Yang soal periode, yang 3 periode. Kan ada itu bang komenan di situ. Apa ikut organisasi? Demo doang itu. Gak mudah katanya kan. Saya tanpa organisasi sukses kok. Contohnya saya katanya, yang kayak gituan bang. Jadi menurut apa gimana sih? Memang apa memang nggak mesti juga masalah kan? Nggak diwajibkan. Memang ada kata berapa orang katanya nggak wajib masuk organisasi. Nggak masalah, sesuai passion gitu. Jadi menurut abang itu gimana sih? Maksud dari passion dia tuh bang? Ini menurut abang
kurangnya pengetahuan tentang organisasi itu apa. Ini gini kawan-kawan, kadang orang melihat organisasi itu misalnya BEM gitu kan, HIMA ataupun sosial yang lainnya lah gitu. Tapi organisasi sendiri ini kan sebetulnya yang mau kita cari bukan organisasinya, tapi ilmu berorganisasi. Organisasi itu berkumpulnya, ini kita beberapa orang yang punya visi dan misi sama gitu. Itu perlu digarisbawahi dulu. Nah, ketika orang ada berpikiran ngapain aku ikut BEM gitu kan, mungkin dia benar, dia punya organisasi lain di luar, mungkin dia mengatur ya perkumpulan sama teman-temannya, dia making sesuatu. Nah, tapi untuk saya gitu ya, dan teman-teman yang sudah menjalani pasti tahu ilmu organisasi, ini ilmu tadi akan matang ketika kita berada di organisasi yang sesungguhnya, organisasi kemahasiswaan tadi misalnya. Dan demo itu hanya bagian kecil dari sebuah organisasi. Bukan berarti orang organisasi suka demo. Ya, itu yang sering salah. Nah, artinya apa? Ketika orang punya pemikiran aku tidak harus berada di organisasi, tapi aku bisa sukses, bisa jadi iya. Tapi kalau kita mau lihat realnya, selama hidup 31 tahun ini, belum pernah abang jumpa orang sukses tunggal dan dia tidak butuh orang lain, nggak ada. Boleh kalian lihat, misalnya ada orang tunggal aja gitu, nggak butuh orang lain, sukses nggak akan ada. Pasti dia tetap butuh orang lain. Nah, butuh orang lain itu namanya ilmu organisasi. Nah, jadi melihat ilmu organisasi ini bukan organisasinya yang kita tuju, tapi ilmunya dan manfaat kita di dalam itu. Jadi kalau ada mahasiswa hari ini berpikiran aku tidak harus jadi organisasi bisa sukses, benar. Tapi kalau kau ikut organisasi, peluang kau sukses lebih cepat itu lebih besar. Khususnya kayak kalian misalnya ikut di organisasi kampus dan seterusnya. Karena di situ kita nanti pilih ketemu orang, kita ngobrol di depan, kita ketemu teman-teman, kita punya mental, kita tampil. Teman-teman yang sendiri tadi takut ngomong di depan, grogi. Kita nggak usah disuruh, langsung maju. Teman-teman abang nih, misalnya ketika demo ya, tapi kan bukan substansi demonya Willy. Kenapa nih orang demo? Itu harus kita cari tahu. Nah, pasti dia punya alasan, kecuali demo karena nasi bungkus. Tapi selagi mahasiswa ikut organisasi, berdemo karena alasan kuat, so what gitu. Dan asal kalian tahu, indikator negara maju itu adalah seringnya masyarakatnya demo. Demo itu menyampaikan aspirasi, asal jangan demo yang anarkis. Jadi intinya ikut organisasi itu baik. Walaupun belum tentu itu bisa buat kita sukses, tapi ketika kita ikut organisasi, peluang menjadi sukses pasti lebih besar. Karena ketemu orang, tambah ilmu, tambah mental, karakter jadi lebih baik. Itu sih, pilih. Ya karena apalagi yang para apa sih bilang, yang para publik sih, yang youtuber lah contohnya, kan bisa gitu ya. Ada introvert, pasal tahu kan introvert yang gitu. Jadi orang itu membentengi diri dengan kata introvert itu bang. Introvert ya. Saya introvert, berarti saya punya jatah sukses kok, tapi nggak harus organisasi, nggak harus berkecimpung di publik katanya. Jadi penting juga bang. Penting. Nah, cerita tentang introvert, mungkin kalian tahu lupa lagi Gita apa gitu. Dia seorang introvert sekarang sudah berusaha untuk keluar. Terus ada siapa yang punya menanti? Oh, Jerome Pauline. Jerome Pauline kan juga dia sebetulnya introvert. Pas sekarang dia keluar. Jadi maksud aku gini, jangan kalian kotakkan diri kalian, I'm introvert. Saya nggak butuh orang lain. Nggak usah. Kita tahu kita makhluk sosial ya. Dari zaman dulu sebelum ada kita, orang sudah bersosialisasi. Ketika kita alone sendiri gitu di jalan itu, hati-hati gitu. Ketika kita tersesat nggak ada yang bantuin gitu. Ketika kita salah sendiri. Boleh kalian punya sifat introvert, tapi jangan kotakkan diri kalian. Oke, aku introvert, aku nggak butuh orang lain. Di situ salahnya. Boleh aja kita malu, kita segen gitu ya, punya sifat introvert. It's okay. Nah, tapi ya berusaha lah juga bergaul gitu. Karena percayalah, hari ini kalian sendiri di dunia kerja kalian butuh orang lain. Hidup kan tidak untuk hari ini kan. Untuk Yesus. Gitu. Jadi nggak ada alasan kotakan diri. Ya. Kalau jadi pendiam nggak masalah. Salah, sah-sah aja. Nah, bang, ini bang lanjut bang ya. Abang sebagai founder nih dari PT ITPTN. Nah,
bagaimana abang melewati masalah atau rintangan yang abang hadapi selama membangun sebuah perusahaan tersebut atau prosesnya bang? Masalah tuh pasti ada. Bahkan kita tidur di rumah pasti ada masalah ya. Takut kita lapar. Tapi abang selalu nyelesain masalah itu dengan 2S atau S2 gitu. Apa itu? Pertama, ketika masalah ada tuh sabar. Yang kedua, S yang kedua, selesaikan. Sabar, selesaikan. Sabar, selesaikan. Apapun masalahnya, ketika dia datang kita sabar, kemudian kita selesaikan. Selesai. Apapun bentuk masalah. Jadi itu sama teman-teman, ketika kita punya masalah, pasti pertama oke, ini masalah kita terima dulu. Jangan kalian tolak itu masalah. Nggak mau ini anggapnya masalah, aku cuekin. Nah, di situ kita udah salah. Terima dulu nih masalah, oke sabar, karena ini bagian dari proses kesuksesan. Selesaikan. Selesaikannya di mana? Ngobrol nih sama teman. Bro, ini ada kendala di sini gimana? Oh gini. Oke, selesaikan. Intinya sabar, selesaikan. Sabar, selesaikan. Apapun masalahnya, kalau perspektif kita terima tuh masalah, kemudian kita cari cara macam mana menyelesaikan, maka masalah apapun pasti selesai. Itu sih. Iya, sebab kadang anak muda ini bang jumpa masalah sedikit, itu sembunyi bang. Ya, tak mau menerima ya. Tak mau menerima. Galau deh. Ya. Masih stres lah bawaannya. 2S bang ya. Sabar, kita selesaikan. Selesaikan. Mas. Gak jauh juga dari dia agama. Iya. Lagi juga di agama manapun yakin aku nggak ada umatnya yang orang jahat gitu kan. Iya. Kebaikan semua masih sabar. Lanjut pertanyaan selanjutnya bang. Nah ini bang, abang dalam bekerja tuh bang yang organisasi lah. Apa sih ada itu bukan oknum lah, orang-orang nih kan? Yes. Orang-orang yang menyalahi hak. Gitu. Menyalahi hak ini maksudnya Hak. gimana tuh? Bukan bagian dia, pertama ikut campur. Oh, Yang kedua bukan untuk dia, Iya. diam ya. Dia Itu sibuk bang. gitu ya. Iya. Karena di perusahaan manapun pasti ada orang gitu. Abang sendiri responnya gimana sih? Ada orang Sebagai leader lah Ya, ya. leader lah. Founder, ya. Ya. Jadi abang tuh pertama selalu bisa gini, ketika ada ini kita sama-sama ngebangun sesuatu, hal yang pertama tuh kita kan sepakat bahwa kita punya visi. Visi kita misalnya menciptakan mahasiswa yang berkualitas, berkarakter dan seterusnya. Dan instrumen itu kan banyak gitu. Misalnya ketika ada satu orang yang itu tadi dia tuh dalam tanda kutip pengganggu lah. Gitu. Biasanya kalau ada itu, abang tidak langsung ngejudge. Biasanya abang lihat dulu, kenapa dia begitu. Jadi tidak seuzon lah. Ya, kita cari tahu, oh karena begini-begini, biasanya kita panggil. Kita coba clearkan sama dia. Kalau kau begini, itu efeknya begini. Kalau misalnya kau terus seperti ini, malah kau bisa mengganggu kegiatan kita sehingga tujuan kita nggak tercapai. Jadi biasanya abang panggil, ini kita obrolin nih, tapi nggak ditegur di depan orang ramai. Obrolin baik-baik, kita selesai, kita cari solusinya. Intinya, kalau dia masih bisa bersama kita dan dia oke, aku salah, aku perbaiki, udah nggak apa-apa, kita kasih dia kesempatan. Ya, tapi ketika dia ngeyel gitu kan, dan itu bisa jadi benalu, ya udah kita kasih dia pilihan. Lu masih mau di sini dengan pola ini atau seperti apa? Karena jangan sampai kehadiran kamu itu mengganggu orang lain gitu. Karena orang kan ya nggak suka juga diganggu gitu kan. Nah intinya gitu sih. Yang jelas diselesain, diobrolin, kemudian kita minta dia memilih masih pengen sama-sama di sini dengan konsekuensinya tentu harus menghargai yang lain atau ya udah silahkan. Biasanya tadi yang tegur di depan orang ramai karena pernah juga bang Billy ngerasa kayak gitu. Yeah. Pas kerja tuh kan memang salah, cuma kan jangan di depan orang karena ada juga malu gitu dia bang. Kita harus balikkan juga ke diri kita. Makanya mau bilang tadi kita screening dulu kenapa dia begitu. Ya barangkali gajinya kurang. Bikin ulah jadi ya untuk cari perhatian ya. Ini bang tentang Habalum Minan Sabang lah dalam lingkungan kerja maupun hari-hari di keluarga bang. Maksudnya tuh Hubungan gimana? sesama bang. Sesama. Ya. Kalau hubungan pasti ini terus dijaga. Ini abang mau kasih tahu sama kalian satu quote yang selalu kita pegang dari dulu. Yang membesarkan kita orang, yang membesarkan orang kita. Kalau hari ini hubungan kita tidak baik sama orang,
maka itu tak akan ada impact-nya sendiri. Marah kita, makanya kita sering lihat orang yang banyak musuhnya, cenderung dia tidak jadi apa-apa gitu. Karena tidak ada orang yang membesarkan dia. Dan kita tahu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia. Sehingga kalau dalam hablum minan nas keseharian Abang, pasti kita terus berusaha untuk terus bersilaturahmi sama orang. Dan ketika kita bergaul seperti ini, kita menjaga perasaan dia, kita tidak menyakiti hati dia, dan kita sama-sama menuju kebaikan. Itu sih yang biasanya selalu Abang tanamkan dalam setiap pergaulan sesama manusia. Kalau untuk orang-orang kan ada itu Bang, sebagian dia bilang bisa nggak peka lah. Nggak peka ya. Iya. Jadi respon itu gimana sih Bang? Kita cara nerima tidak pekaan dia itu gimana Bang? Pertama, kita berteman ini nggak bisa kalian pengen semuanya itu sama dengan kita. Nih berlapan nih, misalnya pengen siapa Teguh ya, lupa Pak. Teguh, pokoknya Teguh aku pengen kau tuh seperti stand up komedian lucu gitu. Nggak bisa kita paksakan Teguh untuk lucu gitu. Karena Teguh misalnya ini contoh aku gitu. Nah, misalnya Roberto Carlos, pokoknya Roberto kau harus bisa main futsal. Tak bisa deh, aku tak bisa ya. Oke lah kiper lah kata Roberto kan. Nah, pertama kita harus tahu tidak semua orang itu bisa seperti kita. Dan tidak semua orang bisa kita rubah. Jadi ketika teman kita ada yang tidak peka, boleh kita kasih tahu jangan dulu, tapi tidak bisa juga kita paksakan pokoknya mulai besok harus peka. Itulah berteman, menerima kelebihan dan kekurangan. Mungkin dia nggak peka, tapi mungkin ada sisi lainnya. Mungkin dia pandai mengerjakan tugas. Nggak apa-apa lah ya, peka ya. Nah, Bang, di akhlak itu ada namanya akhlak dalam berkeluarga. Nah, apakah peran penting peran keluarga di dalam kesuksesan Abang sebagai founder? Pasti orang yang paling berperan dalam kesuksesan seseorang itu keluarganya. Kita punya bos, ini cerita sedikit mundur pas uangnya ada ratusan juta bahkan sampai miliaran. Itu setiap hari dia beda rumah sama orang tuanya, datang cium tangan terus baru beraktivitas. Segitu menghargai orang tuanya sehingga kesuksesan itu diberi sama dia. Nah kalau Abang sendiri pasti hal yang sama, keluarga kita kan pertama dari orang tua kita dulu. Maka jangan pernah sakitin ibu kita. Dan apapun yang kalian buat selalu minta doa restu. Karena disitulah akan memberikan jalan kemudahan untuk kalian. Dan karena kita sudah punya istri, punya anak, kita juga sama mereka harus terbuka gitu ya, bercerita bahwa kita sedang dalam fase ini dan seterusnya. Jadi peran Abang peran keluarga itu sangat penting. Intinya kita selalu minta doa restu dalam apapun yang kita lakukan, baik besar atau kecil. Sehingga dengan kita melibatkan keluarga dalam keseharian kita, maka insya Allah keluarga kita sejahtera, impian kita pun bisa kita raih. Susah memang, tapi dengan diobrolin pasti selesai. Gitu sih. Yes. Dan ini Bang kan ada pintu rezeki itu kan ada Bang. Yes. Nikah sama membangun silaturahmi kan. Nah, jadi masuk ke poin nikahnya Bang nih. Abang udah nikah kan? Jadi setelah nikah itu memang ada nggak Abang rasa rezeki Abang itu bertambah? Ya. Ini panjang sebetulnya. Dan kita takut pula anak semester 2 hanya nikah dia. Roberto belum. Jadi aku nggak bisa main bola, aku bisa nikah gitu kan. Jadi gini, kalau kita menghitung rezeki setelah nikah pakai matematika manusia, pasti kita hitungannya rugi. Tapi ini matematika Allah. Contoh nyata, Abang waktu sebelum menikah, katakanlah gaji Abang 5 juta. Tapi kok masih kurang ya? Logikanya setelah menikah, ini tambah kurang loh. Karena ada istri yang dibiayai. Dan waktu itu Abang waktu sendiri, Abang dapat rumah. Ketika punya istri harus ngontrak. Tapi oke lah, billahi ta'ala, karena memang sudah masanya juga nikah. Ternyata gajinya 5 juta tadi malah berlebih. Masuk hitungan manusianya? Nggak masuk. Tapi itu faktanya, dan bisa punya aset. Sekarang alhamdulillah ya kita punya kebun dan seterusnya. Nah, mungkin dengan gaji yang masih mirip,
Dan ketika bujang, nggak bisa kita nabung. Pasti sering dengar kalian. Dan menikah malah punya kesempatan untuk nabung. Nah, kalau mau dijelaskan dengan logikanya mungkin ya ketika kita punya istri, uang dikelola istri, dia mengatur makanan, minuman dan seterusnya sehingga uang bisa kita save. Jadi menikah itu membuka pintu rezeki, bukan malah sebaliknya. Dan bahkan setelah menikah punya anak, di Bang Adinya anaknya 3, oh semakin menjadi-jadi sawitnya semakin banyak. Kayaknya nambah anak nambah sawit kalau kakak juga Nambah istri ya. nambah istri. Bang Okto juga begitu gitu. Semakin dia nambah keturunan, bukan nambah istri tadi ya, tapi ya proyek semakin banyak. Itu adalah kekuasaan Allah, bahwa yakin kita jika kita berjalan di jalan yang benar, apalagi menikah itu suatu ibadah, pasti rezeki kita akan terbuka. Jadi abang-abang kalian yang takut nikah jangan takut menikah itu biaya dulu. Menikah lah. Yang berarti kalau memang nggak bisa ya semua rezeki itu kita nilai dari matematika. Hitungan manusia. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini bang, kalau kita bicara tentang sukses nih dari awal sampai akhir, bagi abang arti sukses yang sebenarnya itu gimana sih bang? Ini filosofis. Iya. Sukses itu filosofis. Pertama kita harus tahu sukses kita itu harus di dunia dan di akhirat. Kalau kita nilai dari materi, hari ini sukses kita misalnya dari uang aja, tapi di akhirat kita neraka misalnya, waduh itu juga nggak asik lah ya. Jadi intinya sih abang tuh bilang diri abang sukses tuh ketika abang sudah menjalani hidup ini tenang. Tenang artinya apa? Dalam semua pekerjaan abang tadi abang masih sempat untuk beribadah, masih sempat untuk ngobrol sama keluarga, masih sempat ngumpul sama orang tua. Jadi sukses di abang itu hari ini kita sudah tidak lagi sekedar mikir materi, tapi ketenangan dan kenyamanan hidup. Bisa setiap pagi jogging bagi abang itu sudah sukses, karena tidak semua orang bisa jogging tiap pagi. Ya. Sesimpel itu, sesederhana itu. Yang penting sukses kita bagaimana di dunia kita bahagia, tenang, nyaman, di akhirat kita masuk surga. Insyaallah. Nah, karena persepsi orang sekarang itu materi, sukses itu materi punya aset sana sini itu pikiran orang. Banyak untuk biar nggak terlalu jauh pemikirannya, ada pertanyaan ini bang. Bagi yang masih muda-muda, Iya. itu dia. Apalagi itulah seolah sekarang ini kayaknya gampang gitu dapat duit ya. Iya. Jual selfie gitu kan. Ya itu bang, pikiran itu karena Tapi banyak. percayalah kawan-kawan, jika kita menghitung sukses kita dari berapa uang yang kita punya, aset yang kita punya, maka hidup kita tidak akan pernah bahagia dan terus merasa kurang. Pasti tuh, aku pengen punya mobil Innova lah, dah punya Innova, aku lah Pajero lah. Itu nggak akan pernah berhenti. Tapi kalau tendensi kita ketenangan hidup, kenyamanan hidup, pokoknya aku ya cukup lah gitu ya. Makan, cukup punya mobil dan seterusnya, maka kita akan dapat kebahagiaan di situ. Mungkin hari ini teman-teman bingung, boleh lihat lah orang-orang yang tawadu gitu ya. Makanya ada ustadz tuh kayaknya kemana-mana pakai motor, tapi kok dia happy. Kita tengok bapak tuh kemana-mana pakai Pajero, kok kayaknya harusnya berantakan ya terusnya. Gitu. Itu tadi sukses tadi bukan hanya sekedar materi, tapi ketenangan dan kenyamanan hidup. Gitu sih. Ya. Pertanyaan terakhir nih bang, Siap. minta motivasi lah dari abang kan, karena abang juga di sini di histori abang juga pernah jadi ketua BEM ya bang. Ya. Pernah nih ketua BEM ya. Untuk motivasi abang lah bagi untuk mahasiswa nih yang masih ada bermalas-malasan. Sifat malas itu memang ada, bang, wajib ada kan. Cuman jangan terpuruk kita di sifat malas itu. Apa sih motivasi yang bisa bang memberikan? Ini untuk orang yang sudah kepala 3 gitu. Teman-teman harus tahu masa paling indah ya, untuk kalian meng-create diri kalian jadi apa di masa depan itu waktu kuliah. Kami ini dari kuliah sudah begini, sibuk aja, organisasi aja. Alhasil sampai hari ini masih ngejalanin itu. Dan teman-teman ya, yang sifatnya misalnya udah kalem aja gitu, sampai hari ini masih kalem. Ujuk-ujuk datang minta kerja sama kita gitu. Jadi yang jelas begini, kami tuh selalu punya prinsip bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu hasilnya bukan hari ini. Kalian harus tahu di masa depan kalian pengennya gimana sih. Kalau pengen jadi YouTuber is okay, start dari hari ini. Kalau pengen jadi dosen is okay, start dari hari ini ya. Oke, mulai belajar dengan sungguh-sungguh dan seterusnya. Kalau pengen jadi entrepreneur, pengusaha, ganti Nadiem Makarim misalnya kan,
Dia mulai dari hari ini. Oh, Nadiem Makarim dia punya relasi bagus, start dari hari ini. Nah, intinya boleh aja malas, boleh aja healing, it's okay. Tapi kalian tetap harus punya tujuan. Mau jadi apa? Sederhananya tuh gini, abang selalu mikir ketika kita ingin menilai diri kita, kita pejam mata kita sebut nama kita. Apa yang paling kita teringat tentang nama kita sendiri? Misalnya Koji. Atau lebih enak lagi, suruh teman kita merem, kita sebut, aku sebut nama ini ya. Apa yang paling kau ingat tentang Koji? Game. Nah, misalnya kan ya masih di setiap hari itulah. Tapi kalau Oji, wah anaknya aktif. Itulah gambaran bahwa berarti ke depan kita nanti bisa berubah. Berarti bukan main game salah ya, Ji. It's okay. Sekedar healing, tapi nanti balik lagi ngelakuin sesuatu yang real di dunia. Itu sih. Pribadi Willy lah bang. Siap. Bukan tanya pribadi Willy. Ini bang, prinsip hidup Willy itu gini bang. Dia Willy gak mau semua dicatat dalam buku atau dalam bentuk apapun karena Willy gak mau terkonsep. Karena bagi Willy itu hidup itu enggak lurus-lurus aja bang, saya tuliskan di sini. Jadi menurut abang itu gimana sih? Memang harus dirubah kah pemikiran kayak gitu? Jadi emang kalau dalam hidup itu bagi Willy kan jalan ini ada masalah, tapi saya nggak boleh cara bang. Ditaruh mesin aja. Kalau memang udah apa, nah selesai di situ. Karena itu kayak hidup terkonsep itu kayak kaku kali gitu. Nah, Willy nggak suka hidup yang kaku bang. Ya mengalir aja terus santai aja. Tapi memang ada juga targetnya. Nah, ada targetnya bang. Gimana sih bang? Ya, balik lagi kan Willy berproses. Maksud abang tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tapi kalau kita sekedar mengalir, air itu mengalir dari yang tinggi yang mana? Rendah. Justru ketika kita melawan arus hidup kita santai, kita jadi lebih tinggi. Tapi Willy, maksudnya gini, ya memang tidak harus kita mencatat semuanya itu. Tapi setidaknya di dalam diri kita tuh kita punya poin-poin keyakinan yang itu kita pegang. Misalnya Willy sendiri, ketika misalnya ada pengen sesuatu, harus dicatat, aku harus begini-begini. Pokoknya aku harus sampai di titik itu. Doanya aku kuatkan, upayanya aku jalankan. Jadi tidak harus sih kita tuh sistematis. Memang ada teori bilang tulislah apa yang ingin kau lakukan, bukan apa yang kau tulis. Boleh. Tapi balik lagi setiap orang beda ya Willy. Nah, setiap orang punya ritmenya sendiri. Misalnya kayak Bang Adi. Bang Adi ini ketika ngisi materi, dia nggak perlu pakai infokus. Dia cukup pakai papan tulis. Spidol selesai sebenarnya. Kakak misalnya ketika melatih mahasiswa waktu latihan kepemimpinan, dia nggak bisa yang di dalam kelas, diajaknya orang keluar, dilatihnya mental anak-anak mahasiswa itu. Karena dulu orang ini sering ngisi. Sampai hari ini juga kita kadang ngisi latihan kepemimpinan. Nah, tapi kalau abang lebih sistemis. Ya udah, abang pakai PowerPoint, abang pakai gambar, pakai video, abang jelasin ke orang. Jadi balik lagi Willy, terserah kita seperti apa, selagi itu ada baiknya jalankan. Kalau ada kurangnya nanti dengan berjalan waktu ubah. Yang kacau itu hidup tak tentu arah aja. Pokoknya bantai lah, nge-apply lah gitu. Kejap ngalir, kejap ngelawan arus ya. Dari bang Putra bang mau tambahin bang. Kasihlah motivasi. Kasihlah motivasi aja. Setiap orang kan beda tuh apa ya bang. Kalau Bang Otto ini motivasi di lapangan. Mungkin Sering-sering. ya, langsung dari apa ya kita kan. Kalau aku sih ingetin ke teman-teman, yang paling penting itu lakukan yang terbaik, maksimalkan. Jadi semua manusia itu punya titik maksimal dan tidak ada batasnya. Kita punya titik maksimal, tapi titik itu tidak punya batasnya. Jadi lampaui terus. Aku biasanya lompatnya 1 meter. Orang lain bisa 2 meter. Kita pasti bisa. Karena semua orang lahir dengan kemampuan yang sama. Usaha dulu, jangan cerita hasil. Karena hasil itu adalah urusan Allah. Jadi manusia ini tidak pernah bisa menentukan hasil. Ibaratkan Rasulullah pernah bilang, aku juga belum tentu masuk surga. Walaupun dia udah dijamin masuk surga. Berarti apa? Kita tidak boleh ikut serta masalah Allah. Di situ landasan pertama kita dalam mau berkembang. Oh, malas tuh gimana sih bang? Kalau malas itu semua orang malas, tapi yang mendasari kata malas adalah susah. Semua orang itu susah. Tergantung kalian menjadi susahnya kayak mana. Pilihlah kesusahan. Misalnya, aku punya uang banyak susah.
susah menyalurkannya, bermanfaat atau tidak sisanya. Kita pusing. Mungkin takut nanti ini kemalingan, takut dipinjam orang, takut dicuri orang, susah. Nggak ada uang, nggak bisa makan, susah. Kita kelaparan dan yang lainnya. Ada kerja, rutinitas susah karena bos kita rese. Jadi bos susah karena anak bos kita rese. Jadi yang harus kita pilih itu kita mau susah yang kayak mana. Nggak ada yang gampang. Terus jangan bilang kalau oh kita udah benar nih. Aku sampai detik ini punya prinsip di hidup itu tidak ada yang benar. Siapa yang bilang ada satu kata yang benar? Nggak ada yang benar. Yang ada kesepakatan. Contoh beras. Kamu sebutnya beras. Orang lewat aja kebanyakan boleh. Oke? Pergi lagi nanti keluarnya itu rice. Jadi apa sebenarnya benar? Nggak ada. Karena kita diajarkan di Islam itu kan mengatakan kebenaran itu hanya milik Allah. Selesai. Jadi kalau orang udah bilang aku yang paling benar, itu orang paling bodoh. Dilakukan yang kita lakukan adalah sekarang manusia hadir di dunia ini adalah sebagai pemberi kebahagiaan untuk orang lain. Ini apa yang orang lain, kita ini besar karena ada orang lain besar ya karena ada kita. Nah jadi kita hadir di sini gitu, di dunia ini dilahirkan bukan hanya untuk datang, lahir, minta makan, cari makan, mati. Nah, lahir tujuannya dong. Satu lah sama manusia ini yang lahir, tujuan lahir kan di sini apa? Yang dasarnya umumnya lah, jadi imam. Wah. Imam tuh wanita dilahirkan tuh imam enggak? Ada dua jenis makhluk yang diciptakan di dunia ini. Lahir manusia itu apa? Ini Bang Rahmat, sahabat kita dari Olga. Nah, mahasiswa Bang. Mahasiswa. Lahir manusia apa? Lahirnya manusia di dunia ini untuk memberikan kebahagiaan pada orang yang ada di sekelilingnya dan memberikan manfaat. Selesai. Kalau kau datang di kelompok itu nggak memberikan manfaat, berarti kau nggak sebagai manusia di sana. Itu namanya benalu. Oh ya kan? Minimal kau datang untuk memberikan kebahagiaan aja, bukan diri tapi memberikan bahagia. Orang nggak pada support nih. Kita nggak pintar masalahnya. Tapi kita mampu mencarikan suasana pada saat orang lain pada support, kita buat senyuman supaya otaknya mereka fresh. Itu nggak benar. Nah gitu, itu namanya manusia. Nah itu ya. Jadi harapannya adik-adik ini yang paling penting, pilihlah kesusahan yang kalian inginkan. Jadilah orang yang bermanfaat untuk sekeliling. Ya kan? Lakukan yang terbaik, lampaui batas yang ada di pikiran. Peserta ini melampaui pikirannya, sehingga dia bisa. Dulu waktu pas kita nongkrong buat aplikasi ini begini nggak masuk di akal. Tapi pas dia berusaha terus berkomunikasi sama orang lain terus, aplikasinya masuk. Ketemu sama pasar yang tepat. Gitu. Nah jadi jangan nunduk kepalanya. Jadi kepala itu jalannya datar saja, nggak nengak juga, datar saja. Itu maju terus. Karena usia tidak pernah mundur. Usia nggak pernah mundur. Usia maju terus. Jadi kalau udah maju, nggak akan bisa mundur. Jadi pilihannya anak muda itu maju. Nah, ada cerita mundurnya, mundur terus untuk orang yang
sekali maju jangan mundur. Kalau maju kita kena perangkap, gimana perangkap itu bisa jinak? Jangan menyesali kenapa kena perangkap. Itu kan udah urusan apa? Urusan Allah nih. Nggak mati karena rancau, ya mati gara-gara yang lain. Hari itu juga, jam itu juga. Jadi maju aja terus. Niatnya baik, yang penting niat baik, jangan niatnya untuk menipu orang. Ya. Niat baik terus memberikan maaf, terus maju. Sering kan jadi mana tahu nanti mau jadi wartawan hebat, main game mungkin. Oke, aku mau main, tapi mau diseriusin. Jangan main game habiskan duit aja. Main game, ikut apa turnamen e-sport. Harusnya, wah aku nih mau sana. Pakai organisasi. Orang lain butuh tempat untuk dia berkembang karena padi tidak akan bisa hidup di tanah kering tanpa air. Gitu. Jadi kamu di organisasi ini, aku bermanfaat di bagian yang lain. Itu introvert, tapi aku punya kemampuan untuk punya komputer nih, IT. Ya udah tajemin aja terus. Di ujungnya udah kaya aja, udah punya aplikasi sendiri, udah punya domain sendiri, udah punya ini sendiri. Ini yang lainnya sibuk masalah mau menunjukkan dirinya, jangan inilah. Oh aku nih organisasi hebat, kalian enggak, oh nggak bisa. Sama kayak orang pergi sholat subuh, ulangi. Apalah kerja bapaknya. Tak sholat subuh, orang lain yang sholat subuh masih juga ngopi, padahal dia sholat subuh di rumah. Ibaratnya yang 27 kali yang dia tunggu-tunggu tadi itu, jangankan dapat 27, dapat belum tentu. Hilang kan? Hilang. Jadi jangan bilang orang ini nggak bisa layangan. Pernah lihat nggak orang yang SMP-nya maaf kan SD SMP-nya bego, pas kuliah dia masuk stan. Ada. Karena apa? Jangan urusan Allah itu campur. Nah itu pelaku itu jalan terus. Karena hasil itu hanya Allah yang tahu. Nah, nggak ada. Kalau udah itu pegangannya, kita maju aja. Maju, nggak ada cerita mundur, maju terus. Dan memberikan manfaat. Kita maju, memberikan manfaat. Jangan pas kita datang, tapi sakit perut, bilang dulu. Aduh geng, aku mau begini, nggak bisa. Itu berarti kita udah memberikan. Gimana? Duduk. Itu respon yang baik untuk kita. Bang, bang, mana bang ini? Nah, dicari. Nah itu yang harus kita tanamkan, usaha terus, ikhtiar terus. Karena manusia itu ikhtiar, doa dan tidak menentukan hasil. Ingat, tidak ada yang benar, tidak ada yang hebat. Yang hebat hanya milik Allah. Yang pintar hanya milik Allah. Nah, orang pintar sekarang bisa dikalahkan sama orang pintar yang akan datang. Nah ini, jalan. Dan sampai sekarang detik ini orang NASA masih mencari langit kedua teman. Langit pertama aja belum jumpa. Nah itu ya, jadi itu mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi teman-teman. Benar, aku titik terangnya adalah pesanku terakhir, jangan sia-siakan wanita terhebat yang ada di sisi kami, terutama ini. Ibaratkan kata, niatku sampaikan tua, sampaikan meninggal, dia akan meninggal di pangkuan. Nah, itu aku pesan banget. Jangan coba-coba memberikan tetesan air mata ibu kalian tuh, karena kelakuan. Tapi kalau dengan kebahagiaan, banjiri itu. Dengan kebanggaan yang dia punya melihat anaknya, dia tercucur air matanya, itu yang dicari. Banjirkan terus. Dan itu rezeki nggak ada. Kalau misalnya semua agama mengajarkan orang tua, ibu adalah sumber rezeki. Karena Cina luar biasa besar bawa mamanya untuk menyuapin mama makan
makan semua. Jadi seorang pakai ini nggak malu, mamanya mau bawa pen atau disuapin makan. Apa nih cuan? Sumber cuan. Kalau nggak percaya coba aja. Orang Cina itu yang susah-susah itu orang tuanya selalu. Tapi ya seperti itu. Ada rezeki yang datang karena cobaan, ada yang rezeki karena nah ya, sukses terus untuk anak muda sekarang dan kami juga masih muda. Untuk bilang dulu. Ya, yang paling 30. iya. Yang penting muda terus. Sampai kapan? Terima kasih untuk Bang Satria, Bang Okto, Bang Adi, Bang Rahmat. Terima kasih Bang udah mau Bang untuk undangan wawancara ini Bang. Dan mudah-mudahan untuk bagi kami terutama yang masih ini Bang, apa yang orang Bang sampaikan mudah-mudahan Sangat berguna. diterapkan lah dalam sehari, bukan sebatas untuk video hasil wawancara juga saja enggak. Dapat implementasikan dalam kehidupan sehari-hari juga. Karena jika kami tidak datang hari ini, mungkin ilmu yang seperti ini tidak akan dapat pada hari ini. Ada di bangku kuliah. Iya, poin-poin yang orang Abang bilang semua betul memang Bang. Mungkin program anak muda sekarang. Ya, dan juga kadang malas. Kadang minat. Kita pun seperti itu dulu. Apa judulnya tadi? Tentang Kesuksesan wawancara yang kesuksesan Bang. di dalam dunia Islam. Apa? Iya, Ya. arti kesuksesan dalam dunia Islam. Menurut orang pandang sukses. Ada tahu Bang? Tak ada. Salah. Saya tambah aja di lapangan. Siap. Oh baiklah, telah sampai ke penghujung wawancara dan ngobrol inspirasi kita pagi hari ini. Semoga kita selalu hidup dalam keberkahan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto ya? Iya. Depan kali ya. Boleh aja lah, boleh. Ya. Ya, sambil kita ada. Kesuksesan apa tadi? Kesuksesan apa tadi? Pandangan Ya. Coba tuh langsung tekan aja, aku tetap kesimpan. Ji, udah berhenti begini aja. Bayangkan, Islam ya. enggak 52 menit soalnya. Pandangan. Nyimpan Terima Bang Gandet.